diuji dengan kemampuan yang Allah berikan. Ya, Allah memberikan batas-batas kemampuan sebenarnya. Ya, sebenarnya ujian itu diberikan kadar kita yang mampu. Nggak berat banget, nggak, ya pokoknya pemberian kadar yang kita mampu. Maka senjatanya harus sabar, ya, majikan galak ataupun majikan rewel karena mungkin faktor bahasa kita belum paham, ya Bu ya. Disuruh ngambil garam, ngambilnya apa? Gula. Jelas ya, ya ini namanya proses belajar hidup itu seperti itu, ya. Ya kitanya sabar, ya. Ya memang kalau yang terbaik, yang idealnya itu adalah dua-duanya understanding. Apa understanding itu? Mengerti, paham. Saling mengerti, saling memahami. Sebagai seorang majikan ya memang kudu ngajarilah pelan-pelan ya biar, karena bahasanya juga belum mengerti, budayanya juga masih lembek, bukan lembek apa? Lambat gitu ya. Ya yang baru datang kan biasanya lambat kerjanya biar. Orang sini mau selesai kan gitu. Nah, ya, sini itu biasanya. Kita belum terbiasa. Seharusnya ya majikan memaklumi, tapi kan nggak semua majikan memahami ya biar. Ada yang paham, tapi kalau orang berpendidikan memahami. Orang bule banyak kan memahami. Orang bule itu ya, cepat dia memahaminya. Ya. Ya, orang di sini mungkin karena orangnya dari negeri sana ya, kemudian budayanya lain, ya, kurang berpendidikan, jadi kurang memahami tentang latar belakang budaya kita di Indonesia. Ya, jadi mereka marah-marah ini gitu. Kita yang dimarahi, ditegur, diomeli, ya. Nah, makanya perlu kita bersabar, ya. Ingat bahwasanya sabar itu tidak ada Batasnya. Setuju nggak Bu? Tidak. Setuju nggak? Bilang tidak itu. Kalau ada batasnya ya belum sabar, nggak sabar. Belajar Belajar itu sabar. Pak. Yang ini sama neneknya kudu. Belajar sabar. Tenang, relax, relax. Ya, jadi kalau kita sabar, ya, kalau kita sabar, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Ada dalam pepatah Arab ya, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong setiap pekerjaan. Ya, lagi nyuci dibentak lambat banget, ya sabar, tenang ya dia, tenang, jangan simpen di dalam hati ya dia. Upayakan kita bisa berjiwa lapang dada ya Bu ya. Upayakan ya Bu ya. Belajar ya, insya Allah. Kalau seorang ketua organisasi itu sudah terbiasa, seorang figur ataupun ketua organisasi itu memang makanannya makanya kudu sabar banget dan manfaatnya banyak ketika kita sudah diuji ya dari sekian orang ya, ada yang mencaci, ada yang ini dan lain sebagainya, sudah terbiasa. Makanya orang yang ingin berhasil itu harus melalui itu. Emas saja, penjenengan suka emas kan ya perempuan? Suka semuanya Bu ya? Atau nggak ada yang suka? Suka semua bagi perempuan. Sebelum nempel di jari kita atau gantung di leher kita ataupun di apa itu di gelangan kita, emas itu waduh diuji betul-betul, dicari-cari dulu lumpurannya Bu ya, keduk-keduk tanah ya, sudah ketemu di apa ini di ya kadang-kadang dipecah-pecah ya Bu ya, ini emas apa bukan Bu ya. Kemudian ya diobong, dibakar, habis dibakar diapain? Diketik-ketik gitu loh Bu, dipentung-pentung ya Bu ya. Ya sampai apa? Ya diukir-ukir, dipencet-pencet ya semuanya. Kalau dirasakan ya memang sakit sekali. Tapi emas tenang, rileks, tenang ya Bu ya. Mau diapain saja monggo.
akhirnya diukir-ukir, digergaji, ditusuk-tusuk ya Bu ya. Jadi apa akhirnya Bu? Cincin, jadi gelang. Ya susah dulu, akhirnya paling mahal. Ya walaupun ada lagi yang mahal, mbak berlian ya Bu ya. Nah, ini ya. Jadi awalnya seperti itu, tapi nilainya, makanya ibu-ibu kalau sering diuji, Anda sedang mengumpulkan nilai sebenarnya, akan menjadi orang yang paling apa? Paling tahan banting, ya, paling kuat, paling tabah, paling sabar. Jadilah Anda seperti buah kelapa. Pernah nyengget buah kelapa dari pohonnya Bu? Pernah. Waktu di kampung. Pernah ya? Dengan apa nyenggetnya Bu? Oh, dengan arit kemudian pakai apa itu? Iya, bambu itu loh ya. Disengket, set, kedebuk. Nah, ketika jatuh itu sakit apa enggak? Oh, sakitnya luar biasa kalau kepala kita dijatuhin ya Bu. Sudah jatuh dari ketinggian atas, tiba-tiba dibelah-belah kulitnya. Pakai apa Bu belahnya? Pakai Puding. dibelah-belah, habis dibelah-belah itu diapain? Dikeletek dulu kulitnya. Oh, ambil kulitnya. Sakit apa enggak Bu kalau kepala kita digituin? Nah, sudah botak, dikotok, kletek kayak ngono. Diapain lagi Bu? Dikeprok. Dikeprok. Waduh, sampai pecah Bu kepalanya biar. Sudah dikeprok, diapain lagi Bu? Congkel. Nah, pakai apa nyongkelnya? Nah, enggak tajam lah. Sudah dicongkel, diapain lagi? Parut. Mau diparut. Pernah Anda memarut tangan Anda sendiri? Pernah. Keparut, bukan marut, keparut. Sakit apa enggak Bu? Nah, sedikit aja langsung teriak ya Bu ya. Wis diparut, diapain lagi? Diperes. Diperes Bu. Sudah diperes. Bu, kalau kita ingin menjadi orang bermanfaat harus seperti itu, ya Bu ya. Harus diuji, harus dibanting, harus diledekin, harus dicaci, harus diaibkan, harus diapakan lagi Bu? Ditendang ya Bu ya. Dan ini harus sabar, ya. Ingat, fasabrun jamil kata Al-Quran. Sabar itu indah, indah loh. Ketika Anda dimarahi orang, tolong jangan bereaksi ya Bu ya. Majikan marah, sing-song ya Bu ya. Yang terbaik Anda diam. Kira-kira berani Bu? Sanggup gak? Sanggup. Diam 1000 bahasa, biarin dia ngomong pelang-pelang ya Bu ya. Diam. Karena ada satu kajian. Tolong dengarkan ya. Jangan ngobrol. Ada satu kajian bahwa orang yang marah-marah itu cuma 4 menit lamanya. Setelah 4 menit itu bukan marah lagi, itu emosi. 6 menit turun lagi, 7 menit turun lagi, 10 menit marah-marah, dia akan menjadi melemah, ya. Darahnya akan turun ke titik netral, capek, tidur, ngorok, habis marah-marahin kita ya Bu ya. Capek sendiri, nanti malu sendiri ya Bu ya. Makanya ibu ketika diserang orang, baik yang melalui ucapan ataupun tulisan, jangan langsung menimpali kemarahannya ya Bu ya. Tolong ya Bu ya, ini siasat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Diam 1000 bahasa dan jangan langsung menjawab. Karena pernah suatu ketika Nabi berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tiba-tiba ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngecek-ngecek Abu Bakar. Ketika diejek, Abu Bakar diam 1000 bahasa. Nabi tahu
Dengerin, Nabi tahu, dengar dan melihat. Ketika itu Nabi senang. Kenapa senang? Karena di atas Nabi dan Abu Bakar itu di situ ada malaikat mengurumuni, malaikat rahmat namanya. Ya. Jadi Abu Bakar tidak tersulut api kemarahan, atau tersulut terbakar, terprovokasi bahasa sekarang ini ya. Kita kan gampang terprovokasi ya dia. Tolong jangan ya dia. Ada berita apa-apa jangan diyeskan dulu, diteliti dulu ya. Apalagi mau pemilu nih. Mau pemilu nih, wah sudah nanti yang aib-aib itu akan keluar semua kepada calon-calon, kepada pendukung-pendukung. Pendukungnya musuhan nanti. Ya, makanya kita jangan terprovokasi. Dan nggak usahlah kita itu mengaibkan orang, nggak perlu mencari keburukan orang. Tanggung jawabnya berat sekali loh. Minta maafnya susah ya Pia. Jelek-jelekin orangnya di Indonesia misal, kitanya di sini. Oh orang ini gini nggak becus, ngatur ini ngatur itu. Kan kita sudah mengaibkan orang itu ya Pia. Coba minta maafnya gimana? Nah repot. Dan ini akan menjadi pengurasan, pentransferan pahala kebaikan kita untuk orang itu sebenarnya di hari akhirat kelak. Jadi yang paling bagus diam 1000 bahasa ya. Yang tadi Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nabi tahu dan Abu Bakar diam ketika itu, dimarahin, pokoknya diajak-ajak, Abu Bakar diam. Nabi senang. Kemudian berjalan lagi terus, ketemu lagi satu golongan orang. Abu Bakar dimarahin. Oh ketika itu dia nggak terima. Akhirnya apa? Abu Bakar menimpali ejekan orang itu ya kayak perang mulut lah. Melihat hal itu Nabi langsung lari buru-buru. Udah lari Nabi katakan ketemunya dengan orang yang bertengkar di Times Square. Nabi langsung sudah ke Victoria Park misalnya. Sudah bertengkar, Abu Bakar menyadari loh Nabi Muhammad ini kemana? Kok nggak ada Nabi? Dicari ketemu. Setelah ketemu, Nabi Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika aku dan engkau ya Rasulullah bertemu dengan pertama kali orang yang mengejek aku tidak menimpali kemarahannya, kamu senang diem. Sementara ketika ada orang lain setelah itu ya mengejek aku menimpali kemarahannya, bereaksi dengan kemarahannya, tapi kamu kok lari? Kenapa ya Rasulullah? Tim kayak why? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, ketika Anda diejek-ejek orang lalu kamu sabar diam, malaikat itu mengamini semua di atas, mengurumuni kita semua ketika itu. Maka aku senang lah, aku nggak lari. Tetapi ketika kamu diejek orang, kemudian kamu menimpali kemarahan mereka, malaikatnya lari dari atas itu, diganti dengan setan-setan berkerumunan, kata Nabi. Tangan setan, ayo terusin ya, bakar-bakari, ngerti Bu? Ngompor-ngompori, ngobong-ngobongi, apalagi bakar-bakari, ngobong-ngobongi, kalau bahasa Melayunya mengapi-apikan. Mengapi-apikan, ya ngobongin supaya perang, supaya tusuk-tusukan, supaya bunuh-bunuhan ya biar. Terus kata, oh kayak ngono, kata Abu Bakar. Oh kalau begitu saya paham. Nah, ya biar. Makanya ibu, kalau majikan marah, kita tidak usah nimpali ya biar. Majikan kita adalah bos kita tinggalnya di rumah mereka ya biar. Paling terbaik ketika kita sabar langsung mendoakan majikan kita supaya apa? Lembut hatinya. Ya, dilembutkan hatinya, dirubah hati yang sekarang itu menjadi hati yang lebih baik. Itu yang terbaik kalau kita mampu ya biar. Itu tolong ganti paradigma atau paradigma. Pandangan. Iya, boleh pandangan ataupun cara ya. Cara kita menyikapi paradigma ya. Jadi itu yang terbaik. Walaupun kita masih dongkol ya disabarilah.
Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, orang mau nyantet, mau menghina-hina kita, itu sudah terbiasa nantinya. Kayak Nabi itu malah mendoakan. Ya, Nabi itu diejak jadi penyamun, malah dikatain banyak istrinya ya, kawin dengan anak kecil ya. Iya. Sampai sekarang malah. Iya, sampai sekarang tetap sampai kiamat. Ya pokoknya diajak penyamun lah, penyihir, tapi Nabi tetap sabar. Malah dia mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku karena mereka tidak tahu ya Allah. Sebab kalau mereka tahu, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Nah ini yang terbaik. Sulit ya, memang harus berusaha. Orang ikhlas itu kan harus berusaha dulu ya biar. Ya, Anda sembahyang, kewajiban harus dipaksa. Loh kok nantinya nggak ikhlas, ya dipaksa dulu nantinya apa? Ikhlas ya. Kalau nunggu ikhlas nggak ada ikhtiar ya susah, nggak ikhlas nantinya ya biar. Ya, puasa, ampun nunggu ikhlas. Puasa Ramadan nunggu ikhlas, bener apa enggak Bu? Jadi nggak puasanya? Nggak jadi. Paksa, kalau kewajiban harus dipaksa, harus belajar. Termasuk sabar itu satu kewajiban sebenarnya. Maka akan menjadi senjata kita, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan ujian, dengan omongan orang, dengan apapun menimpa kita, kritikan ini, ya, tetap kita ucapkan terima kasih kepada orang yang menegur. Kira-kira berani nggak Bu? Ada teman kita menegur kita. Biasanya orang ditegur itu biasanya mangkel, benar nggak? Biasanya. Tapi jangan ikut biasanya. Kita harus luar biasa, ya. Jadi jangan seperti itu. Orang menegur, oh thank you. Orang mengkritik, thank you. Tojesa. Berani Bu? Harus berani. Dan Anda akan dihargai nantinya. Ada orang yang ketika ditegur, wah nggak terima, langsung di sini apa? Ini kurang ajar ini. Anak mau masih bau apa? Kencur. Nasihati aku. Nah ini ya. Apalagi kita ini yang tinggal di rumah siapa Bu? Majikan ya, yang semuanya dikasih gratis loh Bu. Akhir bulan dikasih apa? Gaji. Ya wis wajar. Wong menteri aja bisa dipecat, presiden aja bisa dilengsarkan, ya Bu ya. Apalagi kita yang di bawah pungkungan siapa? Nah itulah. Jadi harus berhati baja, ya, harus berjiwa lapang, ya. Maju tak, gentak. Kan apa lagunya itu? Oh, dinyanyikan. Maju tak gentar, membela yang benar. Terus kan. Maju tak gentar, terus kita diserang. Oh, diserang. Terus maju. Enggak? Lali semuanya. Ya udah tutup. Jadi jangan lemes. Anda diserang dengan kata-kata, jangan lemes ya Bu ya. Bangkit. Yang kencang. Sambil ngelus-ngelus dada ya Bu ya. Enak loh, wong sabar itu mangane enak, turuwe marunya aduse. Sebaliknya orang yang tidak ikhlas, tidak sabar, ya di sini yang dibusolar, apalagi dengar namanya saja sudah orang yang nyerang kita ya Bu ya. Apalagi melihat fotonya, wah langsung pengen diinjak-injak ya Bu ya. Sengsara kita Bu ya. Nah, tapi kalau kita ikhlas mendoakan, ini akan lebih nikmat hidup. Itu baru satu, sabar.
sabar. Jadi kendaraan kita ini sabar di mana-mana. Anda sekarang tenang hari ini ya, Bu ya. Saya tanya, Anda itu lebih tenang malam tadi atau sekarang? Sekarang tenang, belum tentu nanti keluar masjid gelisah lagi. Ya memang hati koyo ngono, hati itu dibolak-balikan oleh Allah. Namanya juga hati. Kolbun itu yang terbolak-balik. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, menderita, bahagia, ya. Makanya Anda disarankan oleh Nabi untuk membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hatiku, maka tetapkan, mantapkan, kokohkan hatiku atas agamamu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita dalam kondisi melakukan yang benar dan hak, kita tidak goyah. Itu maksudnya, harus mantap kokoh di situ. Orang mau ngatain apa, dikatain sok alim, sok suci, sok apa lagi? Sok solehah, ya. Kan biasanya kita dikatain sok alim langsung lemes, nggak jadi ke masjid ya, Bu ya. Nah, ya. Jadi kalau dikatain sok alim, ya sudah. 2001 Nggak usah membalas kita, nggak usah. Doakan saja orang itu mudah-mudahan jadi alim. Nah, dan kitanya nggak usah tersinggung ataupun tambah menjadi lemah lemes, ya. Kita tetap spiritnya tinggi, ya Bu ya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap terus istiqomah, ya kalau istilah sekarang.